Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rumah Kuburan Dendam Sakti. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Bayu Aurelia. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Seorang wanita muda bernama Sarti yang masih berumur 19 tahun dikubur di dalam rumah mewah. Entah apa penyebab kematiannya, tidak ada seorang pun yang tahu. Semuanya menjadi misteri hingga akhirnya arwah Sarti menuntut balas atas kematiannya itu dan mengganggu siapa saja yang menghuni rumah tersebut. Iya, Pak, saya tawarkan 2,5 M. Sekarang keluarga Pak Sumarto sedang melihat-lihat rumahnya, Pak. Siapa? Sepertinya istri Pak Sumarto saat menyukai rumah ini. Saya yakin mereka sanggup membayar dengan harga segitu. Tapi Pak, saya yakin sekali mereka tidak akan menawar. Apalagi rumah ini sangatlah luas dan mewah. Baik, jika itu kemauan Bapak, saya akan bicara dengan Pak Sumarto. Percakapan melalui telepon antara pemilik rumah dengan Pak Dedi selaku orang yang dipercaya untuk menjual rumah tersebut pun berakhir. Bagaimana Pak, Bu? Apakah Bapak dan Ibu menyukai rumah ini? Tanya Pak Dedi kepada Pak Sumarto dan istrinya. Saya suka sekali Pak dengan rumah ini. Sudah besar, luas, ukirannya mewah, pekarangan depan pun luas. Yang paling saya suka pemandangannya. Semuanya dikelilingi dengan sawah dan hamparan padi serta pohon-pohon yang sedang rindang. Sungguh rumah yang luar biasa, puji Bu Retno, istri Pak Sumarto yang memang langsung jatuh hati dengan rumah mewah tersebut. Pak, Mama suka sekali dengan rumah ini. Mama yakin anak-anak juga pasti suka. Kita ambil rumah ini ya, Pak? Pinta wanita parubaya itu kepada suaminya dengan nada yang sedikit manja. Oke Ma, kalau Mama memang suka, rumah ini kita ambil. Ini juga lumayan dekat dari kantor Papa. Senyum manis terukir indah di bibir mereka dan Bu Retno. Pak Dedi, di tas ini ada uang 1,5 M. Sisanya akan saya bayar setelah saya pindah ke sini. Pak Sumarto menyodorkan tas berisi uang kepada Pak Dede. Begini Pak, tadi Pak Leo telepon, katanya rumahnya tidak jadi dijual. Tidak jadi bagaimana? Kami sudah datang jauh-jauh loh Pak. Ada jangan main-main lah. Pak Sumarto marah dan meninggikan nada bicaranya. Sabar Pak, sabar. Saya belum selesai ngomong. Maksud saya itu rumahnya tidak jadi dijual dengan harga 2,5 M. Anda mau menaikkan harga? Kenapa tidak bilang dari tadi? Anda mau harga berapa? 3 M atau 5 M? Saya sanggup, karena istri saya sudah sangat menyukai rumah ini. Tidak begitu Pak. Pemilik rumah tidak ingin menaikkan harga rumah ini, melainkan ingin menurunkan harga. Pak Sumarto dan istrinya masih terheran-heran. Rumah semewah ini yang menurut mereka dengan harga 2,5 M sudah murah, masih mau diturunkan. Ada apa gerangan dengan rumah ini? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemilik rumah ini? Pak Sumarto berbicara dengan pikirannya sendiri. Lantas Pak Leo mau menjual dengan harga berapa? Tanya Pak Sumarto. Hanya 1 M saja Pak. Brak.
Tiba-tiba guci yang berukir gadis menari tanpa busana di samping tangga pun pecah. Seakan tidak menerima rumah ini dijual. Ketiga orang itu pun tersentak kaget. Bu Retno perlahan berjalan menuju pecahan guci tersebut. "Hah!" teriak Bu Retno dengan mata terbelalak. Pak Sumarto menghampiri istrinya. "Ada apa, Mah? Apa yang Mama lihat?" Bu Retno memeluk suaminya dan sambil bergetar tangannya menunjuk sesuatu di bawah pecahan guci tersebut. Mama takut, Pak." Suara lirih ketakutan. "Papa di sini, Ma. Jangan takut." "Sebenarnya apa yang Ibu lihat?" tanya Pak Dedi. "Gak ada yang serius, Pak Dedi. Itu cuma kucing yang mati tertimpa guci. Memang istri saya fobia sama kucing." "Oh, begitu rupanya. Oh ya, terkait rumah ini bagaimana, Pak?" "Pak Dedi tidak perlu khawatir. Kami jadi ambil rumah ini. Sayangkan kalau kesempatan ini kami lewati. Kapan lagi kami bisa mendapatkan rumah sebesar dan semewah ini dengan harga miring?" kata Pak Sumarto sambil tersenyum kecil. "Betul sekali, Pak. Kalau begitu Bapak bisa ambil kelebihan pembayarannya. Saya akan ambil sesuai harga dari pemilik rumah." "Oke, Pak. Tapi bagaimana dengan guci yang pecah ini?" "Pak Sumarto tidak perlu khawatir. Saya akan mengurusnya. Sebelum Bapak pindah, saya akan mengganti gucinya dengan yang baru." "Baiklah kalau begitu, Pak Dedi. Saya dan istri saya pamit dulu. Minggu depan kami akan pindah ke sini. Saya harap semuanya sudah beres ketika kami kembali lagi ke sini." "Oh, tentu Pak. Saya jamin Bapak dan Ibu tidak akan kecewa." Setelah berjabat tangan, Pak Sumarto dan istrinya pergi. Samar-samar terdengar Bu Retno berbisik pada suaminya sambil berjalan ke arah mobilnya. "Sayang sekali ya, Pak. Padahal Mama suka sekali guci itu. Pikirannya bagus dan unik. Mama tidak pernah melihat guci seindah itu, Pak." "Sudahlah, Mah. Nanti juga diganti dengan yang lebih bagus." 1 minggu kemudian. Akhirnya kita sampai juga ya, Pak." Pak Sumarto membalas dengan senyuman. "Ayo anak-anak, turun. Kita sudah sampai di Istana Pandora," seru Bu Retno pada ketua anaknya sambil membuka pintu mobil. "Wah, rumahnya bagus banget, Mah. Mikael suka," ujar anak kedua Bu Retno yang masih berumur 10 tahun. Namun Nadia, anak pertama Bu Retno, tidak bicara sepatah kata pun karena sedang sibuk mendengarkan musik di handphone yang sedang dipegangnya. "Selamat datang Pak Sumarto dan keluarga. Semoga kalian betah tinggal di rumah ini. Saya langsung pamit ya, Pak, karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini kunci rumahnya," ujar Pak Dedi sambil menyerahkan kunci rumah. "Oke, Pak Dedi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya." Selang beberapa menit, Pak Dedi pun hilang dari pandangan. Mereka mulai mengeluarkan barang-barang dari bagasi mobil. Setelah selesai, Bu Retno melihat ke arah Nadia. Dia tidak melihat Mikael di dekatnya. Ia melihat ke seluruh sudut pekarangan rumah namun tidak menemukan Mikael. Bu Retno mulai kebingungan. Entah kemana Mikael. Tiba-tiba saja dia menghilang. "Nadia, adikmu kemana?" "Gak tahu," dengan santainya menjawab tanpa khawatir sedikit pun. "Loh, kok gak tahu? Tadi kan sama kamu di sini. Aduh, gimana sih kamu ini?" "Ada apa, Mah? Kok keliwaran begitu?" tukas Pak Sumarto yang baru selesai memasukkan barang-barang ke dalam rumah. "Ini loh, Pak. Mikael gak ada. Mikael hilang." Raut wajah yang cantik dengan baluran make up natural yang sempurna mendadak pucat pasi karena kaget bukan kepalang melihat putranya tiba-tiba menghilang tanpa jejak.
Apa? Hilang? Suasana yang tadinya santai dan menyenangkan berubah menjadi tegang. Entah kemana perginya Mikhail. Apakah Mikhail dibawa oleh arwahnya Sarti yang datang menuntut balas atas kematiannya? Mikhail kok bisa hilang sih, Mah? Gimana ceritanya? Tanya Pak Sumarto kepada istrinya. Mama juga nggak tahu, Pak. Tadi pas nurunin barang-barang, Mikhail masih ada kok berdiri dekat Nadia. Ia menjawab dengan nada suara yang tegang dan ketakutan. Mereka pun mulai mencari Mikhail di seluruh sudut pekarangan rumah dan semua kamar di rumah tersebut. Namun hasilnya nihil. Mereka terus mencari sambil meneriakkan namanya. Mikhail! Mikhail! Kamu di mana, Nak? Mikhail! Mikhail! Bu Retno langsung menangis jadi-jadinya memanggil nama Mikhail. Rasanya mereka sudah putus asa. Pak, cepet telepon polisi, Pak. Anak kita pasti diculik. Seru Bu Retno yang dicampur dengan isak tangis mendesak dengan mengguncang-guncangkan pundak suaminya. Iya, Mas, sabar. Ini belum 24 jam dan polisi tidak akan mau memproses kejadian ini. Terus kita harus bagaimana, Pak? Sabar dulu, Ma. Kita harus tunggu sampai besok sembari mencari Mikhail sekali lagi di sekitar sini. Kita sudah cari di halaman dan di halaman rumah, tapi hasilnya nihil, Pak. Iya, Papa tahu. Papa enak bilang sabar. Mama yang lahirin Mikhail, Mama yang sakit. Mama jangan ngomong gitu dong. Papa juga sayang sama Mikhail. Papa juga sedih kehilangan Mikhail. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba saja Mikhail muncul dari dalam rumah dan berlari dengan tas Tayo favorit yang menempel di punggungnya. Mama, Papa. Pak Sumarto, Bu Retno, dan Nadia tersontak kaget bercampur gembira melihat Mikhail yang kembali. Bu Retno langsung memeluknya dan menangis. Mama kenapa nangis? Mikhail sayang. Mikhail, kamu habis dari mana, Nak? Papa sama Mama dari tadi cariin kamu. Kami khawatir sekali sama kamu. Mikhail gak kemana-mana kok, Pak. Mikhail cuma main di dalam. Mikhail dengan polosnya menjawab. Pak Sumarto dan istrinya saling tatap bingung. Bukankah mereka sudah mencari di seluruh ruangan, tapi tidak menemukan Mikhail? Mereka merasa ada yang aneh di sini. Cunguk, tadi kakak sama Mama, Papa cariin kamu di dalam, tapi kamu gak ada. Kamu sembunyi di mana sih? Celetuk Nadia. Mikhail gak sembunyi kok, Kak. Emang bener Mikhail main di dalam dekat guci di bawah tangga. Gucinya bagus deh, Mah. Ada gambar orang nari, tapi kok nggak pakai baju ya? Sekali lagi Pak Sumarto dan istrinya saling menatap. Mereka merasa memang ada yang aneh dari rumah ini. Meski begitu mereka menepis pikiran negatifnya. Pak, bukankah guci itu sudah pecah? Mungkin Pak Dedi sudah menggantinya dengan yang baru. Pak Dedi kan sudah janji mau ganti. Oh, kalau gitu yaudah yuk kita masuk. Mama sudah capek mau istirahat. Nadia, Mikhail, selesai mandi turun makan malam ya. Iya, Ma. Mereka serentak menjawab. Malam hari. Masakan Mama memang top tier dah, puji Nadia. Siapa dulu dong kokinya? Mama, tegas Pak Sumarto. Mereka kemudian tertawa ceria bersama. Di tengah canda gurau mereka, ponsel Pak Sumarto berdering. Halo, selamat malam Pak Dedi. Iya, kami sekeluarga sangat kerasan di rumah ini. Oh, pasti Pak Dedi, pasti. Saya akan menghubungi Bapak jika butuh apapun. Iya Pak Dedi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mengganti guci yang pecah dengan guci yang sama.
Saya dan keluarga sangat senang dengan pelayanan Bapak. Apa? Guci itu tidak ada duanya. Sontak keadaan mulai hening. Kalau memang Guci itu tidak ada duanya, lalu siapa yang menaruh Guci itu kembali? Bukankah Guci itu sudah pecah? Melihat Pak Sumarto yang nampaknya shock setelah menerima telepon, Bu Retno menghampirinya. Are you okay? Of course. Semuanya aman kok, Ma. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nadia, Mikail, ayo tidur, sudah malam. Bercandanya dilanjutin besok lagi ya. Iya, Pak. Good night, jawab keduanya serentak. Di tengah malam, Bu Retno terbangun karena mendengar suara berisik seperti suara seseorang yang sedang memotong sesuatu. Suara itu berada tepat di bawah tangga di samping Guci. Bu Retno membuka pintu kamarnya yang berada di lantai 2. Ia berjalan perlahan di tengah gelapnya malam menuju arah suara tersebut. Perasaan takut menyelimuti dirinya. Perlahan ia menuruni anak tangga dengan kaki yang gemetar. Entah suara apa itu yang telah membangunkannya dari tidurnya yang lelap. Saking takutnya, ia kembali berlari ke kamarnya. Dipandangnya wajah suaminya yang tengah tertidur mendengkur. Memang itu sudah menjadi kebiasaan Pak Sumarto, selalu tidur mendengkur. Baru saja Bu Retno menarik selimutnya, suara itu kembali terdengar, bahkan semakin keras. Rasa takut menjerit dalam diri Bu Retno. Namun masih ada rasa penasaran yang membuat Bu Retno kembali keluar dan memberanikan diri untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ia berjalan lagi menuruni anak tangga hingga sampai di dekat Guci. Bu Retno melihat sosok orang sedang memotong-motong sesuatu. Iya, sosok itu tampak seperti anaknya. Mikail, kamu sedang apa, Nak? Malam-malam begini? Kenapa gak tidur? Mikail pun berbalik, dengan tangan kanan memegang pisau dan tangan kirinya memegang kucing yang mati yang tertimpa Guci waktu itu. Matanya berubah merah dan mulutnya mengeluarkan banyak darah. Sontak Bu Retno pun berteriak. Hah! Bu Retno berlari sekencang-kencangnya ke arah kamar. Tapi pintu kamar tidak bisa dibuka, seolah terkunci dari dalam. Klek, klek, klek. Aduh, kenapa pintunya tidak bisa dibuka sih? Bu Retno pun panik dan berteriak memanggil suaminya. Pak, buka pintunya, Pak. Cepat, Pak, buka pintunya. Bu Retno terus saja berteriak dan menggedor pintu. Namun tak ada jawaban dari suaminya, seolah teriakannya tidak terdengar. Mikail berjalan mendekati Bu Retno dengan senyum bengis dan darah yang tak hentinya keluar dari mulutnya. Mikail, ini Mama, Nak. Tolong lepaskan pisaunya. Kamu bisa melukai Mama. Mikail tak mendengarkan dan terus saja mendekati Bu Retno. Jangan mendekat, Mikail. Mama bisa terluka. Mama bilang buang pisaunya. Mama mohon, Nak. Entah apa yang merasuki Mikail, seolah ia tidak mengenali ibunya. Ia terus saja mendekati dan akhirnya menusuk perut ibunya sambil tersenyum puas. Mikail. Gaun tidur Bu Retno sekarang berlumuran darah. Ia terus meringis kesakitan dan akhirnya, Ma bangun, Ma. Bangun, ujar Pak Sumarto membangunkan istrinya dengan menggoyang-goyangkan pundaknya. Sakit, sakit. Bu Retno masih berteriak mengigau. Ma, bangun, teriak Pak Sumarto. Bu Retno terjingkat bangun. Tubuhnya penuh keringat dingin dan raut wajah yang sangat ketakutan. Untung cuma mimpi, ujarnya. Mama mimpi apa sih sampai teriak-teriak gitu?
Tanya Pak Sumarto sambil memeluk istrinya. Mimpi yang aneh, Pak. Semuanya terasa seperti nyata. Menjawab sambil bergegas keluar kamar. Mama mau pergi kemana? Tanya Pak Sumarto dengan heran. Baru saja bermimpi buruk. Wanita itu langsung saja pergi tanpa sepatah kata apapun pada suaminya. Bu Retno menuju kamar Mikail, ingin memastikan kalau mimpinya itu bukan bertanda buruk. Baru saja membuka pintu kamar Mikail, tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya dan membuatnya kaget bukan kepalang. Mama ngapain tengah malam begini ke kamar Mikail? Tanya Pak Sumarto yang hampir membuat setengah nyawa Bu Retno hilang dari tubuhnya. Ih, Papa, bikin mama kaget aja deh, ujar Bu Retno dengan nada yang sedikit menekan, namun pelan karena takut akan membangunkan Mikail. Mama ngapain di sini? Enggak, mama cuma pengen ngecek Mikail aja. Mikail nggak kemana-mana, kenapa harus dicek? Orang anakmu tidur pulas begitu kok. Ayo kembali ke kamar. Lelaki parubaya dengan badan kekar itu pun menenteng tangan istrinya kembali ke kamar tidur. Keesokan harinya, Pak Sumarto dan kedua anaknya menuju meja makan untuk sarapan. Good morning, Ma. Ucapan itu serempak mereka ucapkan dan mencium pipi wanita yang tengah menyiapkan sarapannya di meja. Good morning, honey. Jawabannya dengan lembut dan senyuman manis. Ketika tengah asik menyantap roti dan susu, Bu Retno melirik Mikail dan memperhatikan gelagat putranya. Hal itu ternyata diperhatikan Pak Sumarto. Mama kenapa sih lihat Mikail seperti itu? Tanya Pak Sumarto. Enggak ada apa-apa kok, Pak. Ayo lanjutin lagi sarapannya, jawab Bu Retno dengan nada santai seolah tidak ada yang terjadi. Setelah selesai sarapan, Pak Sumarto berangkat ke kantor dan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Sekarang Bu Retno sendirian di rumah besar ini. Lalu ia melanjutkan beres-beres. Aduh, capek juga ngurus rumah sebesar ini sendiri ya, gumamnya sambil mengusap peluh di keningnya. Ting tong. Suara bel rumah berbunyi yang menandakan ada tamu di luar sana. Bu Retno berjalan menuju pintu depan. Siapa yang bertamu pagi-pagi begini ya? Celetuknya. Krek. Suara pintu yang dibuka Bu Retno. Selamat pagi, Nyonya, ucap seorang gadis cantik dengan pakaian layaknya gadis kampung, yang kira-kira hampir seumuran dengan anak gadisnya. Mungkin hanya terpaut 3 tahun. Iya, Mbak cari siapa ya? Tanya si pemilik rumah ini sambil menatap gadis itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh, enggaknya, saya tidak cari siapa-siapa. Saya cuma ingin menawarkan diri untuk bekerja di rumah ini, ujar gadis manis dan cantik itu. Oh, kamu mau jadi ART? Tukas Bu Retno. Iyanya, rumah ini sudah lama tidak berpenghuni. Saya lihat kemarin Nyonya dan keluarga pindah ke sini. Jadi saya berinisiatif datang menawarkan jasa, karena saya yakin Nyonya tidak akan mampu mengurus rumah sebesar ini sendiri, jawab gadis itu panjang lebar. Iya, kamu benar. Ini saja baru beberes ruang depan, capeknya sudah minta ampun, kata Bu Retno dengan tertawa sedang. Gadis itu hanya membalas dengan senyum manisnya. Oh ya, kamu tinggal di mana? Tanya Bu Retno. Saya tinggal di seberang sananya, tidak jauh dari tugu itu, jawab gadis itu sopan sambil menuju ke arah. Baiklah, kamu saya terima kerja di sini. Terima kasih, Anya, jawabnya tersenyum lagi. Jadi kamu mulai kerja besok pagi ya? Datang jam 6 pagi. Kalau sarapan biar saya yang siapkan. Kamu cukup beres-beres rumah saja, tegas Bu Retno kepada calon ART-nya tersebut. Baiknya, saya akan datang tepat waktu. Oh ya, saya lupa. Nama kamu siapa?
Tanya Bu Retno. Sarti nyonya, jawab gadis itu sambil tersenyum. Keesokan paginya, Sarti datang tepat waktu, yaitu jam 6. Bu Retno memintanya mulai bekerja membersihkan halaman rumah, sementara ia menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Seperti biasa, mereka sarapan dengan sepotong roti dengan selai coklat dan susu hangat. Melihat Sarti yang baru saja selesai membersihkan halaman, Bu Retno memanggilnya untuk ikut sarapan bersama. Sarti, ini sarapan. Kamu pasti belum sarapan kan? Ujar wanita parubaya itu dengan senyum melebar di pipinya. Bu Retno memang orang yang sangat baik dan tidak suka membedakan status sosial seseorang. Terima kasihnya, tapi saya sarapan di dapur saja nanti, jawab Sarti dengan nada sopan, sambil membungkukkan badannya sebagai tanda hormat terhadap majikan. Gak apa-apa, sarapan di sini aja. Ayo duduk di situ. Tukar sang majikan lagi sambil menunjuk kursi yang kosong. Sarti pun tidak bisa menolak permintaan majikannya. Ia langsung mengambil tempat duduk yang sudah ditunjukkan kepadanya. Pak Sumarto dan anak-anaknya bengong dan bertanya-tanya, siapa gerangan orang ini sampai harus diajak duduk di meja makan bersama. Mah, itu siapa? Kok diajak makan bersama? Tanya Pak Sumarto berbisik pada istrinya. Oh iya Pak, Mama minta maaf. Mama lupa ngasih tahu Papa kalau Mama terima ART kemarin. Habisnya Mama gak kuat, harus bersihkan rumah sebesar ini sendiri Pak, jawab Bu Retno. Kenalin Pak, anak-anak, ini Mbak Sarti. Dia akan bekerja di sini nemenin Mama beresin rumah. Oh ya, Mbak Sarti ini warga kampung sini loh. Rumahnya juga gak jauh dari sini, di seberang jalan sana. Mbak Sarti, kenalin ini suami saya. Dan ini Mikail, Nadia, anak-anak saya. Tambahnya panjang lebar. Sarti hanya mengangguk dan tertunduk malu. Mbak Sarti, ujar Mikail. Iya Den, jawab Sarti. Mbak Sarti mirip sama gambar di guci itu ya? Celetuk Mikail dengan polosnya, menunjuk guci mewah yang berukiran gadis menari itu. Dek. Tiba-tiba Pak Sumarto teringat percakapannya di telepon dengan Pak Dede. Astaga, apa ini? Gumamnya dalam hati. Iya ya, mirip. Jangan-jangan Mbak Sarti model ya? Canda Nadia menggoda Sarti. Neng bisa saja. Saya cuma orang kampung yang gak berpendidikan. Sarti tersipu malu. Sudah, ayo selesaikan sarapannya, terus berangkat sekolah, potong Bu Retno. Setelah selesai sarapan, Pak Sumarto dan kedua anaknya menuju mobil yang diparkir di halaman rumah. Bu Retno mengantar sampai depan pintu dan melambai. Di tengah perjalanan, Pak Sumarto masih berkecamuk dengan pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, guci itu pecah. Lalu guci itu tidak ada duanya. Selanjutnya guci itu kembali utuh dan terpampang rapi di tempat semula. Ditambah lagi ART yang mirip dengan ukiran guci itu. Ya Tuhan, semoga ini bukan pertanda buruk, gumam Pak Sumarto sambil melanjutkan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sedangkan di rumah, Mbak Sarti, panggil Bu Retno. Mbak, kalau udah selesai beberes di bawah, tolong kamar atas dibersihkan ya. Bu Retno menyuruh dengan sopan. Sarti mengangguk dan langsung naik menuju kamar atas dengan membawa peralatannya. Bu Retno duduk di sofa dekat televisi sambil membaca majalah. Hari itu cuaca lumayan panas, yang membuat tenggorokannya terasa kering. Bu Retno berjalan menuju dapur, ingin mengambil jus dingin untuk membasahi tenggorokannya yang terasa kering kerontang. Ia membuka pintu kulkas dan mengambil jus jeruk dan menenggaknya. Segarnya, ujarnya sendiri. Ia meneguk lagi,
Dan tiba-tiba jus yang ia teguk dalam kemasan yang tadinya terasa manis dan segar berubah rasa menjadi aneh. Terasa manis, tapi bukan semanis jus. Rasanya persis seperti darah, manis dan amis. Matanya terbelalak. Dengan hati yang was-was ia perlahan menyerka jus yang terjatuh mengalir di ujung bibirnya. Dan benar saja, jus itu berubah menjadi darah. "Ah!" Sontak ia berteriak dan melempar kemasan jus tersebut. Bu Retno berbalik dan ingin lari, namun sudah ada Sarti yang berdiri di meja dapur dengan wajah yang seram, mata yang memerah dan mengeluarkan darah. Kulitnya hitam dan melepuh, rambutnya yang acak-acakan. Dia berjalan ke arah Bu Retno dengan kaki yang penuh lumpur. Darah mengalir dari selangkangan kakinya. Kuku-kukunya yang tajam. Semakin dekat, jantung Bu Retno seakan mau copot. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Terlihat jelas ketakutan luar biasa dalam dirinya. Di benaknya, ia akan mati saat itu juga. Suara makhluk itu mencekik leher Bu Retno dan mencakar perutnya. Bu Retno tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa meringis kesakitan dan memegang perutnya yang robek. "Nyonya, Nyonya." Suara Sarti menggoyang-goyangkan tubuh majikannya yang pingsan tepat di dekat kulkas. Perlahan Bu Retno membuka matanya dan kembali menjerit ketakutan ketika melihat Sarti. "Hah!" Suaranya berteriak kencang. "Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!" Ia memelas dan menyeret tubuhnya ke arah tembok. Kemudian ia menunduk dan menekuk memeluk lututnya sambil terus berkata, "Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!" Bu Retno nampaknya sangat syok sekali. Sarti yang melihatnya sangat bingung. Kenapa majikannya bertingkah seperti itu? Seolah sesuatu telah menakutinya. "Nya, ini saya Sarti. Nyonya kenapa?" ujar Sarti dengan suaranya yang lembut. Bu Retno perlahan mengangkat wajahnya. Ia melihat Sarti tampak seperti manusia biasa pada umumnya, bukan seperti hantu. Ia kemudian memegangi perutnya dan memeriksa apa ada luka. Tapi ternyata tidak ada. Semuanya terlihat normal tanpa luka sedikit pun. Ia melihat sekelilingnya, namun tidak menemukan kemasan jus yang ia lempar tadi. Bukankah tadi ia sedang meminum jus dan tiba-tiba jus itu berubah menjadi darah? Lalu ia ingin berlari keluar, tapi Sarti menghadangnya dengan wujud yang menyeramkan. Bahkan hantu Sarti telah merobek-robek perutnya. Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di dalam pikirannya. Ia bingung, sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya sendiri. "Apa Nyonya baik-baik saja?" tanya Sarti kembali membuyarkan lamunan Bu Retno. Iya, saya baik-baik saja kok," jawabnya sambil bergegas bangun dan berjalan keluar menuju kamarnya. Dari kejauhan Sarti terlihat tersenyum sinis, seolah merasa puas dengan apa yang terjadi. Di kamar Bu Retno. "Apa yang terjadi pada aku? Itu terasa nyata sekali," gumamnya sendiri sambil melangkah ke sana kemari di samping ranjang. "Aku yakin tadi Sarti telah merobek perutku. Tapi kenapa bekasnya tidak ada?" Ia lalu terdiam sebentar seolah berpikir. Kalau memang itu hanya mimpi, kenapa aku bisa tidur di dekat kulkas seolah telah terjadi sesuatu? Apa mungkin tadi aku terjatuh ketika mau mengambil jus, terus pingsan? Tapi tidak mungkin. Aku ingat betul, aku tengah meneguk jusnya dan tiba-tiba berubah jadi tok 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 tok. Suara ketukan pintu menghentikan tanya jawab yang sedang bergejolak dalam hati Bu Retno. Ia kembali merasa ketakutan
Saat ini dia hanya berdua saja dengan Sarti di rumah. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu berbunyi lagi. Dari balik pintu terdengar suara yang memanggil. "Nyah, ini saya bawakan bubur ayam." Perlahan Bu Retno membuka pintu dan terlihat Sarti yang sedang membawa nampan berisi bubur ayam dan segelas air putih. "Makasih," jawab Bu Retno dengan nada yang terlihat jelas bahwa dia sedang ketakutan. Ia kemudian mengambil nampan itu dan menutup pintu kamar kembali. Bu Retno lalu duduk di meja samping ranjang sambil terus memandangi bubur ayam yang dibawakan Sarti. Dia ragu antara memakan bubur itu atau tidak. Tapi perutnya saat ini terasa sangat lapar dan bubur ayam itu sangat sungguh menggodanya. Harum dan kelihatan sangat lezat. Hanya sesendok saja kayaknya gak apa-apa deh. Toh juga ini cuma bubur ayam. Celetuknya sendiri. Bubur ayam ini enak sekali. Belum pernah aku makan bubur ayam seenak ini, ujarnya sambil terus melahap bubur itu. Aku merasa bersalah telah mengira Sarti hantu. Masa hantu di siang bolong? Mungkin tadi aku cuma mimpi aja. Bu Retno menepis pikiran negatifnya terhadap Sarti dan lanjut menyantap bubur ayam. Ia tidak sadar bahwa bubur ayam yang dimakan bukanlah bubur ayam, melainkan bubur belatung. Dengan lahapnya, ia makan bubur tersebut hingga hampir habis. Dan tak sengaja, terlihat dari cermin meja riasnya, tampak jelas bahwa ia sedang makan belatung. Sontak ia kaget dan melempar sendok bubur yang sedang ia pegang. Dia muntah sejadi-jadinya. Belatung-belatung itu keluar dari mulutnya dan menggerogoti wajahnya. "Tolong! Tolong! Tolong!" Suaranya berteriak meminta tolong. Tapi entah pada siapa dia ingin meminta tolong, karena di rumah ini ia hanya berdua saja dengan Sarti. Bu Retno masih mengibas-ngibaskan tangannya di atas wajah yang digerogoti belatung. Tapi belatung-belatung itu seakan menempel erat, seakan tidak mau lepas dari wajahnya. Belum selesai masalah belatung, entah dari mana datangnya, tiba-tiba lintah hitam berukuran besar seperti jari telunjuk berjalan masuk ke dalam dasternya dan perlahan menyedot darahnya. Bu Retno semakin tidak berdaya. "Tolong! Tolong!" Suaranya lirih lemas, masih berusaha meminta tolong. Dari balik pintu yang sedang terbuka, Pak Sumarto menenteng tas kerjanya. Melihat istrinya yang meminta tolong, dia refleks melempar tasnya dan langsung berlari, menghampiri istrinya yang hampir lemas tak berdaya. "Mama, kenapa? Singkirkan belatung dan lintah ini dari tubuhku, Pak," pintanya dengan suara yang sudah sangat lemas. "Mama ngomong apa sih? Papa gak ngerti." Pak Sumarto kebingungan. "Belatung dan lintah ini menyedot daya hidupku, Pak," teriaknya. "Belatung? Lintah apa? Gak ada apa-apa, Mah. Mah, sadar, Mah," tegas Pak Sumarto. Bu Retno kemudian tersadar dari ilusi yang dibuat makhluk yang haus akan dendam itu. Dia kemudian memeluk suaminya dengan raut wajah dan gelagat tubuh yang sangat ketakutan. Laki-laki tegap itu kemudian mengangkat istrinya ke atas tempat tidur. "Coba ceritakan sama Papa, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Pak Sumarto sambil mengelus kepala istrinya. Bu Retno kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya, sampai akhirnya ia memakan bubur ayam yang berubah menjadi belatung. Pak Sumarto mengernyitkan alis mendengar cerita istrinya. Masa ada hantu di siang bolong begini? Tapi ia kembali mengingat pembicaraannya dengan Pak Dedi. Apa mungkin itu
ada hubungannya dengan kejadian yang dialami istrinya ini. Pikiran-pikiran negatif itu mulai berdebar dalam otak Pak Sumarto. Untuk memastikan cerita istrinya, ia melihat bubur yang ditaruh di atas meja. Perlahan ia berjalan dengan perasaan was-was dan melihat mangkok yang berisi sisa bubur yang dimakan Bu Retno. Namun ternyata apa yang diceritakan Bu Retno tidak sesuai dengan apa yang dilihat Pak Sumarto. Tidak ada belatung dalam mangkok bubur tersebut. Yang ada hanya sisa bubur dengan bumbu yang masih sedikit menempel dalam mangkok tersebut. Hal itu membuat kecurigaannya sedikit terelakkan. Gak ada belatung kok, Mah. Ini cuma sisa bubur yang Mama makan kok, ujarnya. Bener, Pak. Tadi banyak belatung di bubur itu, jawab Bu Retno dengan nada yang meyakinkan. Gak ada, Mah. Coba deh lihat ini, ujar Pak Sumarto lagi sambil menyodorkan mangkok bubur tersebut. Mungkin Mama cuma berhalusinasi saja karena Mama kecapean ngurus rumah seharian, tambahnya menenangkan. Tapi bagaimana dengan Sarti? Kata Bu Retno sambil menunjuk ke arah luar pintu. Tadi pas pulang Papa lihat Sarti sedang ngepel di ruang depan kok. Dia tampak biasa saja, tidak ada yang mencurigakan. Pak Sumarto merebahkan tubuh istrinya. Udah, sekarang Mama istirahat dulu. Nanti kita ke dokter untuk cek kondisi kesehatan Mama. Setelah menyelimuti istrinya, Pak Sumarto berjalan keluar. Papa mau kemana? Papa mau turun sebentar. Mau ambil air minum? Papa haus? Jawabnya dengan senyuman yang menenangkan. Pak Sumarto tidak turun ke dapur. Dia berdiri di samping tangga atas dan memperhatikan Sarti yang sedang mengepel di ruang depan. Semuanya tampak normal, sampai akhirnya ia melihat Sarti melepas peralatan pel dan berjalan ke arah guci berukir itu. Sarti mulai mengelus-ngelus guci itu dengan gelagat yang aneh. Apa yang dilakukan dengan guci itu ya? Gumam Pak Sumarto penasaran. Karena penasaran, Pak Sumarto berjalan sedikit mendekat dari arah guci tersebut. Pak Sumarto memekik kaget dan menutup mulutnya. Dia melihat Sarti mengelus dan menjilat guci itu. Matanya merah dan lidahnya menjulur panjang, dan mulutnya mengeluarkan cairan kental berwarna hijau gelap. Brak! Tak sengaja Pak Sumarto menyenggol vas bunga yang ada di sampingnya. Sarti langsung menghentikan jilatannya dan menengok ke arah Pak Sumarto. Sarti menatap Pak Sumarto dengan tatapan tajam dan tersenyum seolah senang melihat laki-laki itu mengetahui wujud aslinya. Ret, ret. Suara HP bergetar dari kantong celana Pak Sumarto. Ternyata itu hanya sebuah lamunan. Namun rasanya kok seperti nyata. Dia kembali menengok ke lantai bawah dan Sarti masih sedang mengepel lantai. Sarti tahu kalau ia sedang diperhatikan oleh majikannya. Dia menengok ke arah majikannya sambil mengangguk sopan dan kemudian menundukkan kepalanya seraya pergi ke arah dapur sambil menenteng peralatan pel. Kembali Pak Sumarto bergulat dengan pikirannya. Tapi sudahlah, dia tidak mau ambil pusing. Mungkin tadi dia hanya kepikiran cerita istrinya, hingga ia pun menghayal yang tidak-tidak. Dia mengambil handphone yang ada di kantong celananya, dan ternyata telepon dari Nadia, putrinya. Ada apa, Nat? Gini, Pak, Nadia ada tugas kelompok. Mungkin Nadia pulangnya agak sore. Papa jemput Mikael sekarang ya. Terus nanti kamu pulangnya sama siapa? Tanya Pak Sumarto sedikit khawatir. Papa tenang aja, nanti Nadia pulang pakai taksi.
Take care ya sayang. Jangan lupa makan siang. Oke pak. Love you so much papa. Love you too sayang. Pak Sumarto menutup teleponnya. Dia memang sosok ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya. Sejenak ia melupakan kejadian-kejadian aneh tersebut. Dia pun menuju kamar untuk menemui istrinya. Di kamar, Bu Retno baru saja keluar dari kamar mandi. Dia menggunakan handuk kimono berwarna pink muda. Rambutnya terurai indah. Sungguh wanita parubaya ini memang sangat masih cantik. Mama ganti baju ya. Papa mandi dulu. Habis itu kita pergi ke dokter untuk cek kondisi kesehatan mama, ujar Pak Sumarto. Iya pak, mama siap-siap dulu. Oh ya, sebelum kita ke dokter, kita jemput Mikael dulu ke sekolahnya. Nah dia hari ini pulang terlambat. Ada tugas kelompok yang harus diselesaikan dengan teman-temannya. Terang Pak Sumarto panjang lebar. Bu Retno hanya menjawab dengan mengangguk. Beberapa menit kemudian, mereka pun sudah siap untuk berangkat. Mbak Sarti, panggil Pak Sumarto pada ART-nya yang cantik itu. Entah dia itu manusia atau bukan. Pak Sumarto berencana membicarakan hal itu pada Pak Dedi setelah urusannya kelar nanti. Saya tuan, jawab Sarti yang datang dari arah dapur. Saya dan Nyonya mau pergi keluar. Kamu jaga rumah baik-baik ya. Nggih tuan. Pak Sumarto kemudian masuk ke dalam mobil dan melajukan mobilnya. Dari kejauhan, tampak Sarti tersenyum sambil menutup pintu. Sekitar jam 7 kurang, Nadia pulang dan membunyikan bel rumah. Sarti kemudian membuka pintu dan menyambutnya layaknya seorang pembantu terhadap majikannya. Mbak Sarti, kok rumah sepi sekali ya? Papa, Mama, sama Mikael kemana? Tanya Nadia sambil membuka sepatunya di sofa di depan televisi. Tadi Tuan sama Nyonya pergi, Neng. Saya nggak tahu mereka pergi kemana, jawab Surti. Oh, ya udah deh. Mbak Sarti siapin makan ya. Nanti antar ke kamar aja. Nadia mau mandi dulu. Nje, Neng. Nadia kemudian naik ke atas tangga dengan santainya. Namun di tengah-tengah tangga, ia berhenti. Sepertinya dia melihat sesuatu yang aneh dari ukiran Gucci yang ia lewati tadi. Kayaknya tadi aku lihat gadis yang di Gucci itu nangis deh. Tapi masa iya sih ukiran bisa nangis? Gumamnya. Nadia turun kembali untuk memastikan itu. Tuh kan? Enggak, kayaknya aku cuma salah lihat deh. Dia melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi sambil menyanyi ria. Melihat itu, Sarti tersenyum sinis di depan pintu dapur. Nadia tengah asyik menari di kamarnya sambil mendengarkan musik reggae. Gadis ini memang senang sekali dengan musik atau lagu-lagu bergenre reggae. Neng, ini makanannya. Suara Sarti terdengar dari balik pintu sambil terus mengetuk. Iya mbak, tunggu sebentar, jawab Nadia, tetap sambil menari membuka pintu. Ini Neng makanannya, ujar Sarti menyodorkan nampan ke majikannya. Masuk mbak, temenin aku makan ya, pinta Nadia. Tapi Neng, rasanya gak sopan, jawab Sarti dengan menundukkan kepalanya. Ah Mbak Sarti, biasa aja kok, sini deh. Nadia kemudian menarik tangan Sarti. Nadia merasa aneh ketika menyentuh tangan Sarti. Mbak Sarti, tangannya kok dingin banget ya? Tanya Nadia mengernyitkan alis sambil memelototi Sarti. Jangan-jangan Mbak Sarti ini hantu ya? Ujarnya dengan nada dan ekspresi yang agak tinggi, seperti menunjukkan bahwa dirinya tengah ketakutan. Nadia kemudian mundur, menjauhi Sarti, dan berlari ke arah pintu. Namun, tiba-tiba saja ia menghentikan langkahnya dan berbalik.
Suara tertawanya begitu kencang sambil memegangi perutnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.